Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Johannes Geraldi dengan jurusan S1 Pendidikan Teknik Bangunan. Saat ini kita akan belajar bersama mengenai rencana anggaran biaya. Jadi kita mulai saja. Yang pertama, apa sih itu rencana anggaran biaya? Nah, dan kemudian apa sih fungsi dan tujuan dari rencana anggaran biaya itu sendiri, dan juga bagaimana cara menyusun rencana anggaran biaya, dan komponen-komponen apa saja sih yang terdapat pada rencana anggaran biaya. Dan kemudian setelah melakukan penjelasan dari semuanya, kita akan masuk ke tahapan perhitungan rencana anggaran biaya dan contoh soalnya. Oke. Yang pertama adalah apa sih itu rencana anggaran biaya? Rencana anggaran biaya secara umum yaitu pengertiannya adalah nilai estimasi biaya yang harus disediakan untuk pelaksanaan sebuah kegiatan. Nah, dalam lingkup rencana anggaran biaya yang saya jelaskan ini adalah melalui pekerjaan proyek konstruksi, karena menyangkut dengan jurusan saya tadi yaitu pendidikan teknik bangunan. Nah, jadi setelah menentukan nilai estimasi, kita juga bisa memperkirakan biaya dan waktu untuk menyelesaikan berbagai aktivitas proyek. Nah, kemudian selanjutnya yang diketahui adalah untuk mengetahui harga atau item pekerjaan sebagai pedoman untuk mengeluarkan biaya-biaya dalam masa pelaksanaan pekerjaan proyek konstruksi itu sendiri. Nah, jadi intinya proyek konstruksi itu dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Jadi tidak membuang-buang biaya lagi atau membuang-buang bahan, dan juga dapat merekrut orang dengan pas jumlahnya, dan juga waktu pengerjaannya juga tidak kurang dan tidak lebih. Jadi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Nah, yang kedua adalah fungsi dan tujuan rencana anggaran biaya. Yang pertama, fungsi rencana anggaran biaya sendiri adalah sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan dan sebagai alat untuk pengontrol pelaksanaan pekerjaan. Jadi setiap pekerjaan itu pasti harus dikontrol, baik dalam metodenya, kemudian dalam biayanya, kemudian dalam pelaksanaannya. Jika tidak dikontrol, dikhawatirkan pekerjaan tersebut tidak akan selesai atau tidak sesuai dengan standar mutu yang direncanakan, dan kemudian tidak sesuai dengan waktu yang diharapkan. Nah, tujuannya rencana anggaran biaya ini adalah sebagai pedoman pekerjaan dan pelaksanaan untuk pengontrol pelaksanaan pekerjaan. Nah, kemudian poin selanjutnya, fungsi dari rencana anggaran biaya sendiri yaitu untuk perbandingan secara berkala antara hasil nyata yang telah tercapai, apakah hal tersebut sesuai dengan target atau tidak. Nah, dalam rencana anggaran biaya kita juga menentukan bahwa ada harganya itu segini. Nah, apakah itu sesuai dengan target atau kurang dari target yang diharapkan. Poin ketiga, untuk menetapkan gambaran taksiran biaya usaha. Nah, sebelum kita melaksanakan pekerjaan proyek konstruksi, kita harus menyiapkan berbagai macam biaya-biaya yang harus kita keluarkan agar pekerjaan proyek konstruksi tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, jadi dalam rencana anggaran biaya tersebut, kita bisa menafsirkan dalam perencanaan bahwa pekerjaan jenis A, B, C itu apa saja yang perlu dikerjakan, sehingga kita sebagai calon seorang estimator, kita dapat menentukan berapa sih nilai dari pekerjaan tersebut dan berapa biaya yang harus kita siapkan untuk pekerjaan tersebut gitu. Nah, yang kemudian adalah untuk menetapkan pengawasan terhadap semua kegiatan usaha. Jadi selain sebagai pengontrol, juga rencana anggaran biaya diterapkan sebagai pengawasan terhadap semua kegiatan usaha. Sebagai contoh,
misalnya kita melakukan pekerjaan pembongkaran gitu ya, jadi kita ada pembongkaran dinding. Jadi dalam rencana anggaran biaya tetap itu dinding mana saja yang dibongkar, apakah itu mencangkup ruangan mana saja yang dibongkar, dan juga hal apa saja yang perlu dibangun dan tidak dibangun. Jadi harus sesuai dengan spesifikasi dan mutu yang sudah dijelaskan pada rencana anggaran biaya tadi. Nah, selanjutnya tujuan dari rencana anggaran biaya sendiri itu seperti apa sih? Tujuan rencana anggaran biaya tersebut yang pertama adalah bagi owner atau buyer atau pemilik dari proyek konstruksi tersebut. Yang pertama adalah mengetahui kelayakan dari proyek tersebut. Nah, kelayakan di sini dapat diartikan apakah proyek tersebut layak untuk dijalankan atau tidak, ataukah terlalu mahal, ataukah sesuai spesifikasi atau tidak. Jadi kita dapat mengetahui kelayakan dari proyek yang akan kita bangun. Kemudian sebagai bahan evaluasi proyek. Nah, di dalam evaluasi proyek tersebut terdapat spesifikasi-spesifikasi atau mutu yang akan diterapkan dalam pembangunan proyek tersebut. Nah, sebagai bahan evaluasi, apakah contohnya adalah ketika kita berada di daerah yang rawan gempa, apakah tetap menggunakan genteng tanah liat atau genteng seng. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian sebagai dasar pembanding. Dasar pembanding ini dalam artian sebagai pemilik proyek kita pasti akan merekrut berbagai konsultan-konsultan perencana atau estimator. Nah, kita bisa melihat dalam dasar pembanding tersebut, misalnya si konsultan A harganya sekian, atau konsultan B harganya sekian, spesifikasinya sekian. Nah, itu kita bisa menjadikan sebagai dasar pembanding yang agar kita dapat mengetahui apakah proyek tersebut layak atau tidak. Nah, itu. Kemudian menentukan besarnya pajak dan asuransi. Nah, dalam proyek tersebut pasti terdapat pajak yang harus dibayarkan. Nah, kita jadi dari pajak yang dibayarkan itu dapat diketahui nilainya setelah kita menentukan nilai dari RAB itu sendiri. Dan kemudian asuransi ini contohnya adalah biaya pemeliharaan atau retensi. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, bagi perencana atau konsultan. Nah, bagi perencana, yang pertama sebagai bahan perencanaan lebih lanjut. Jadi setelah perencana mendapatkan gambar kerja atau BESTEK, perencana dapat memberikan harga-harga agar bangunan tersebut dapat segera terrealisasikan pekerjaannya. Kemudian pemilihan alternatif proyek konstruksi. Nah, pemilihan alternatif proyek konstruksi ini yaitu contohnya adalah gambar-gambar mana saja atau pekerjaan mana saja yang dapat direncanakan atau sesuai atau tidak, sesuai jangka waktu atau tidak, sehingga tidak merugikan pihak dari perencana itu sendiri. Jadi kita sudah susah-susah merencanakan tapi kok tidak digunakan. Nah, itu jadi agar lebih efisien lah intinya. Kemudian yang ketiga adalah bagi pelaksana atau kontraktor. Poin pertama yaitu sebagai dasar untuk mengikuti lelang atau tender dan pengajuan penawaran. Nah, ini contohnya bagi yang sudah pernah mengikuti tender, itu dapat memperkirakan harga-harga sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Jadi misalnya tender ini memberikan analisa harga sekian, biasanya analisa harga itu lebih tinggi nilainya. Nah, kita sebagai kontraktor kita dapat menawarkan bahwa kita dapat mengerjakan proyek tersebut di bawah dari harga yang sudah ditawarkan tadi. Nah, kemudian sebagai dasar perkiraan modal yang harus disiapkan. Nah, seperti sebelumnya, perkiraan modal itu berarti sebagai kontraktor kita harus mempersiapkan seluruh komponen-komponen dan biaya-biaya yang harus disiapkan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Nah, ini RAB itu fungsinya
tujuannya ya bagi kontraktor yaitu agar kita bisa mempersiapkan biaya yang dimaksud. Kemudian sebagai dasar dalam penyediaan bahan, alat, tenaga, dan waktu untuk pekerjaan. Nah, jadi di rencana anggaran biaya kan terdapat spesifikasi-spesifikasi dan item-item apa saja yang akan dipekerjaan. Nah, bagi kontraktor kita dapat menghitung apa saja sih peralatan yang akan disiapkan dan juga spesifikasinya, bahan materialnya itu seperti apa sih. Nah, baik, selanjutnya adalah komponen-komponen apa saja sih yang terdapat dalam rencana anggaran biaya. Nah, dalam rencana anggaran biaya terdapat komponen yang pertama adalah biaya material dan bahan. Material di sini yang dimaksud adalah seluruh bahan yang digunakan dalam proyek konstruksi yang pada akhirnya merupakan bagian dari awal sampai akhir proyek. Nah, di situ dijabarkan semua pada rencana anggaran biaya tadi. Kemudian biaya material diperoleh berdasarkan harga satuan yang dikalikan dengan besarnya volume pekerjaan. Nah, di sini yang dimaksud adalah biaya material itu biasanya terdapat ada analisa-analisa harganya. Nah, kemudian dari analisa tersebut kita dapat menganalisa berapa besaran biaya yang diberikan, kemudian dikalikan dengan volume pekerjaan. Kemudian yang poin kedua yaitu biaya upah. Biaya upah sendiri yang dimaksud adalah biaya upah kuli tukang yang terdiri dari upah langsung dan tidak langsung. Nah, yang dimaksud dari upah langsung ini adalah upah yang diberikan langsung pada akhir minggu atau akhir bulan, dan juga upah tidak langsung ini adalah contohnya merupakan biaya-biaya yang di luar dari upah langsung. Contohnya seperti konsumsi, asuransi kesehatan, dan lain-lain. Kemudian untuk menentukan upah buruh atau pekerja dapat dihitung dengan menentukan banyak pekerja berdasarkan volume pekerjaan dan produktivitas buruh tersebut. Nah, yang dimaksud dari produktivitas adalah dalam rencana anggaran biaya kan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, terdapat analisa harga. Nah, dalam analisa harga tersebut terdapat koefisien-koefisien yang menentukan berapa sih satu orang kuli itu berapa kubik yang dapat dikerjakan, atau satu tukang dapat berapa luasan ketika akan membangun tembok. Nah, seperti itu contohnya. Yang kemudian adalah biaya peralatan. Biaya peralatan di sini adalah untuk menentukan jumlah dan jenis alat sesuaikan dengan volume pekerjaan dan kondisi lapangan. Jadi terdapat perbedaan ketika kita membangun rumah tinggal biasa dengan gedung-gedung bertingkat, pasti terdapat perbedaan alat dan bahan yang digunakan. Kemudian biaya dapat berupa kepemilikan, biaya bahan bakar, dan biaya perawatan. Nah, biasanya biaya-biaya tersebut langsung dijadikan satu ya, sebagai biaya sewa. Contohnya misalnya kita menyewa ekskavator gitu. Nah, itu biaya perawatan dan bahan bakar sudah termasuk dalam paket penyewaan tersebut. Kemudian yang keempat yaitu pajak daerah. Penetapan biaya pajak ini adalah biaya yang wajib dibayarkan oleh konsultan dan kontraktor kepada negara. Nah, itu jika misalkan proyek-proyek tersebut adalah proyek dari swasta, jadi kontraktor yang berhak membayarkan. Berbeda dengan proyek-proyek dari negeri atau seperti di PUPR, Cipta Karya, atau di BUMN. Nah, pajak yang dibayarkan itu adalah dari perusahaan atau dari owner itu sendiri. Jadi pembayaran yang diberikan itu sudah dipotong oleh pajak. Nah, kemudian penetapan PPN yang berlaku saat ini adalah 11%. Nanti akan saya berikan contoh apa saja sih komponen yang terdapat di rencana anggaran biaya. Nah, seperti ini contohnya. Dalam contoh itu terdapat nomor, kemudian adalah jenis pekerjaan, dan kemudian ada spesifikasi dari pekerjaannya itu sendiri, kemudian ada volume,
kemudian ada satuannya. Nah ini setelah satuan ini ada harga satuannya, atau biasanya orang-orang sebut unit price gitu ya. Nah kemudian di sampingnya lagi adalah total harga. Total harga tersebut didapatkan dari biaya volume dikalikan dengan biaya harga satuan tersebut. Jadi setelah kita dapat menentukan total harga secara keseluruhan, nah seperti pada contoh ini kan sudah pada keseluruhan. Nah kita bisa langsung menemukan pajaknya berapa, PPN 11%. Nah kemudian dari harga total itu adalah harga dari seluruh pekerjaan ditambah dengan harga PPN 11% dari seluruh total pekerjaan. Nah biasanya kalau saya sendiri sih menuliskan dengan grand total seperti itu ya. Jadi grand totalnya seperti ini. Nah jika proyek swasta, ownernya itu membayarkan setelah dengan nominal sesuai dengan grand total tersebut. Jadi pajak dibebankan kepada owner. Nah, jika proyek pemerintahan atau BUMN, yang dibayarkan adalah dari total penjumlahan dari total harga. Jadi pajaknya langsung dibayarkan oleh ownernya. Nah, seperti itu. Sekarang kita memasuki ke bagian tahapan perhitungan rencana anggaran biaya. Tahapan perhitungan rencana anggaran biaya itu sendiri yang pertama adalah terdiri dari pekerjaan persiapan. Pekerjaan persiapan itu apa saja sih? Pekerjaan persiapan itu adalah pembersihan lahan, cut and fill, pagar pengaman, mobilisasi dan demobilisasi. Kemudian yang kedua adalah pekerjaan sipil. Pekerjaan sipil tersebut terdiri dari pondasi, slope, kolom, dinding, dan rangka penutup atap. Yang ketiga adalah pekerjaan finishing. Pekerjaan finishing sendiri adalah terdiri dari lantai, dinding, plafon, dan penutup atap. Nah, kemudian yang keempat, pekerjaan instalasi mekanikal, elektrikal, dan plumbing yang biasa disebut MEP. Nah, itu terdiri dari telepon, tata suara, tata udara, air bersih dan air kotor, dan lain-lain. Kemudian pekerjaan luar atau halaman terdiri dari pekerjaan perkerasan jalan setapak, pagar halaman, dan taman. Nah, semua ini, tahapan perhitungan anggaran biaya ini yang saya jelaskan tadi itu fleksibel ya. Jadi tidak serta-merta harus diikuti oleh yang saya jelaskan tadi. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan yang akan dilaksanakan. Nah, contohnya ketika kita melaksanakan pembangunan rumah, apakah dalam pembangunan rumah tersebut harus melakukan pekerasan jalan? Nah, kan tidak. Nah, itu sih. Jadi disesuaikan dengan jumlah pekerjaan yang akan dilaksanakan. Nah, setelah itu kita akan melaksanakan latihan soal. Baik, saat ini kita memasuki sesi pembelajaran selanjutnya, yaitu contoh soal. Nah, kalian bisa lihat denahnya di sini ya. Nah, seperti ini denahnya, kalian bisa perhatikan. Nah, karena waktu yang tidak mencukupi, kita hanya berpusat pada pekerjaan sampai dengan pekerjaan sipil ya. Pekerjaan sipil yang dimaksud ini adalah sampai hanya pondasi saja. Jadi untuk perhitungan selanjutnya kita tentukan pada pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang saya akan membagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang menggunakan pondasi batu kali. Dan juga kelompok kedua yang menggunakan pondasi setapak atau pondasi beton. Nah, sekarang kita lihat dulu dari kelompok pertama dulu ya. Kelompok pertama, perhatikan. Nah, dari sini kita bisa melihat apa saja sih komponen-komponen yang terdapat pada pondasi batu kali tersebut. Nah, ini kan ada pasangan batu gunung 1:6. Kemudian ada pasangan batu kosong atau unstamping.
kemudian ada pasir uruk. Nah, jadi kalian nanti membuat sebuah rencana anggaran biaya yang sesuai dengan spesifikasi yang gambar di sebelah sini, gambar ini. Oke, jadi mulai dari persiapan, terus kemudian pekerjaan galian, dan yang terakhir adalah pekerjaan pasangan batu kali. Nah, itu kalian harus tentukan sesuai item-item pekerjaan atau jenis pekerjaannya sesuai dengan yang ada di gambar sini. Nah, oke. Sekarang lanjut ke kelompok 2. Kelompok 2 menggunakan pondasi batu beton atau pondasi setapak. Nah, pondasi setapak dapat dilihat pada ini, gambar ini. Nah, di situ dijelaskan bahwa terdapat urukan pasir, terdapat pondasi footplat, terus kemudian ada urukan tanah kembali, ada pekerjaan slope. Nah, itu jadi dihitung sesuai dengan spesifikasi pekerjaan yang ada di gambar sini. Nah, kita kembali ke denah lagi. Di denah itu terdapat dua cara perbedaan. Pada kelompok pertama, kalian harus wajib mencari panjang dari seluruh ruangan yang akan dipasangkan pada pondasi tersebut. Nah, contohnya ya, ini misalnya nih ya, kamar tidur, ada dapur, ada ruang tamu. Nah, itu kan ada di gambarnya kan terdapat ukuran-ukurannya. Nah, itu nanti ukurannya kalian jumlah semua. Setelah kalian jumlah, nah itu nanti kalian tentukan bagian-bagian mana saja yang akan dipasangkan pondasi batu kali. Nah, itu jadi itu sih. Kemudian pada kelompok kedua, perhatikan, kita lihat denahnya lagi. Nah, kira-kira menurut kalian pondasi setapaknya itu dipasang di mana saja sih? Nah, pondasi setapaknya itu dipasang berdasarkan jumlah kolom-kolom yang terdapat pada denah tersebut. Dalam hal ini, kolom-kolom yang menopang ya. Jadi misalnya di pinggir atau di tengah gitu. Nah, gimana nih kasusnya kalau misalnya ada terdapat kolom yang berdekatan? Nah, kalau misalnya terdapat kolom yang berdekatan, nanti volumenya disesuaikan ya. Ukuran atau volumenya disesuaikan ya. Nah, kemudian karena jumlah perhitungan, karena tingkat kesulitan lebih susah batu kali, jadi yang untuk kelompok kedua dihitung sampai dengan slope gitu. Untuk pekerjaan dapat dimulai sekarang juga. Baik, sudah selesai semuanya. Sekarang kita akan melanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang pekerjaan yang setelah kalian lakukan tadi. Oke, yang pertama dari kelompok nomor 1 sampai absen 1 sampai 10 dulu ya. Absen 1 sampai 10 mengerjakan pekerjaan pondasi batu kali. Kita lihat di dalam pekerjaan tersebut terdapat ada pekerjaan persiapan, pekerjaan galian, dan pekerjaan pasangan. Oke. Di pekerjaan persiapan terdapat pembersihan lahan dan mobilisasi demobilisasi ya, bagus. Kemudian ada galian tanah biasa, pekerjaan urukan pasir, pekerjaan urukan kembali, kemudian pada pekerjaan pasangan, pekerjaan batu bata kosong. Nah, ini kan kurang di spesifikasinya. Nah, itu nanti disebutkan ya, berapa PC, berapa semennya, berapa PC, dan berapa pasir. Nah, tadi kan dijelaskan di gambar ada 1:6. Nah, itu spesifikasinya kalian tulis kembali di sini biar lebih jelas. Oke. Kemudian udah ada PPN-nya ya, bagus. Mungkin taman saya seperti itu. Mungkin ya bisa ditambah apakah pekerjaan tersebut memerlukan gudang atau papan. Nah, nanti bisa ditambahkan. Kemudian kita lihat dari pekerjaan dari kelompok kedua, yaitu nomor absen 11 sampai 20. Kita lihat pekerjaan persiapannya. Pekerjaan persiapannya hanya pembersihan lahan. Oke. Mungkin bisa ditambahkan mobilisasi ya, seperti kelompok pertama tadi. Karena mobilisasi itu sangat diperlukan
agar pekerjaan tersebut lancar ya. Jadi harus ada perhitungannya juga untuk mobilisasi bahan dan juga bahan atau alat-alat kerja, itu juga harus diperhitungkan juga. Kemudian pada pekerjaan kalian ada galian tanah biasa 1 meter, kemudian pekerjaan urukan pasir dan pekerjaan tanah kembali. Oke, bagus. Kemudian pekerjaan pasangan ada membuat 1 meter kubik pondasi beton bertulang, membuat 1 meter kubik kolom, dan membuat 1 meter kubik slab. Nah, ini mungkin sama seperti kelompok yang pertama tadi, bisa dijelaskan ya spesifikasi yang dipasang itu seperti apa. Misalnya kuat tekan betonnya 250 kilo, 251 MPa atau berapa gitu. Nah, nanti bisa dijelaskan ya, apakah ini terdapat backcasting juga, apakah termasuk besi juga. Nah, itu nanti dijelaskan di situ. Kemudian kita langsung masuk ke bagian perhitungan harganya. Nah, bisa dilihat dari pekerjaan kelompok 1 dan kelompok 2 itu ada perbedaan nilainya. Nah, dari kelompok batu kali, dari pasangan batu kali, dari segi efisiensi itu sudah sesuai sih. Kalau misalnya sesuai dengan spesifikasi yang sudah diberikan, di situ kita lihat bahwa pekerjaan sampai dengan pondasi adalah nominalnya 31 juta. Nah, kemudian pada pekerjaan pondasi yang dilakukan oleh kelompok 2, kita lihat bahwa terdapat selisih 1 juta. Nah, jika saya sebagai owner sendiri setelah kalian sebagai konsultan perencananya, saya pasti dong memilih yang lebih murah. Nah, itulah inti dari pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Nah, jadi kita bisa membandingkan berapa sih selisihnya, berapa sih, oh spesifikasinya apa saja sih, pekerjaannya itu sampai mana. Nah, kita lihat di sini pekerjaan yang dilakukan oleh kelompok 2 ini sudah sampai slab. Oh, berarti lebih dong. Nah, itu baik, paham semuanya. Nah, baik, untuk saat ini proses pembelajaran kali ini kita tutup. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih bagi kalian semua yang sudah mengikuti pelajaran dari awal sampai akhir. Ya, selamat siang semuanya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.